Sebelumnya kita ke pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang secara syah harus diterima oleh seseorang. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang. Nah, keduanya antara hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang agar kehidupan bisa berjalan secara teratur. Selanjutnya adalah hak kita sebagai warga masyarakat. Dalam bermasyarakat, kita berhak menerima. Yang pertama yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kita berhak menerima perlindungan hukum. Kita semua sama di mata hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Jadi, anak-anak kita di Indonesia, seperti kita ketahui, ada 6 agama yang diakui. Jadi kita berhak memilih agama yang ingin kita anut. Selanjutnya adalah berhak berpendapat dan berorganisasi. Selain hak, kita juga mempunyai kewajiban sebagai warga masyarakat yang harus kita laksanakan. Contohnya, yang pertama adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya, kegiatan yang diadakan oleh lingkungan sekitar kalian. Contohnya ada kegiatan kerja bakti, kegiatan gotong royong, kegiatan menjaga keamanan lingkungan, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Jadi antar tetangga kita harus saling menghormati. Membantu tetangga yang terkena musibah, saling tolong-menolong. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap air. Seperti kita ketahui bahwa air tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Kita selalu menggunakan air. Kita minum menggunakan air, mandi, terus makan, dan lain sebagainya. Nah, hak terhadap air. Yang pertama, mendapat kebebasan dalam menggunakan air. Mendapat pelayanan air minum bersih, memperoleh air yang terhindar dari limbah-limbah. Maksudnya terhindar dari limbah adalah mendapatkan air yang bebas dari zat-zat kimia atau yang sudah tercemar. Selanjutnya adalah dapat mengaplikasikan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan. Artinya kita harus menggunakan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah mendapatkan harga yang pantas dan wajar sesuai penggunaan air. Nah, itu adalah hak kita terhadap air. Nah, selain hak, kita harus juga melaksanakan kewajiban terhadap air. Yang pertama adalah mematikan air keran saat tidak dipakai. Jadi setelah kita menggunakan keran, harus dimatikan supaya airnya tidak boros. Yang kedua, menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Yang ketiga, tidak melakukan pencemaran air. Contoh, ketika kita punya limbah, tidak dibuang di sungai atau tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan hidup guna menunjang ketersediaan air. Selanjutnya adalah membayar rutin kepada perusahaan pemerintah penyedia air bersih. Perusahaan pemerintah yang menyediakan air bersih adalah contohnya PDAM. Nah, kita juga harus membayar secara rutin. Itu adalah hak dan kewajiban terhadap air. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari hak dan kewajiban terhadap sumber energi.
Sumber energi itu apa saja sih? Contohnya, misalnya ada sumber energi listrik, ada sumber energi bahan bakar minyak. Nah, yang pertama adalah hak kita mendapat kebebasan dalam menggunakan energi. Terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi, mendapatkan tarif untuk membayar energi secara wajar, terhindar dari kelangkaan. Nah, kita juga harus melaksanakan kewajibannya. Yang pertama yaitu menggunakan energi secara bijaksana. Jadi tidak berlebihan, harus bijaksana. Yang kedua, berinovasi dalam menciptakan energi-energi alternatif lainnya. Nah, untuk energi alternatif nanti kita akan bahas pada mata pelajaran IPA. Yang ketiga, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Yang keempat, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Contoh, tidak menyalakan lampu pada siang hari atau mematikan alat elektronik ketika sudah tidak dipergunakan.